Perkenalkan, nama saya Yohana Christian Sitanggang dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S22050. Dan saya merupakan ketua dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Agnes Aurelia Gutom dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S22059. Perkenalkan, nama saya Christianus Gultom dengan NIM 1132236 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Irene Mutiar Situmorang dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 1142223. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdullah Putra Monte dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S22041. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Zakari Tampugolon dengan NIM 133220009 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Gunggung Bakara dari Prodi S1 Geoproses dengan NIM 31S22011. Yang pertama, saya akan membahas terkait problem kenapa kami membuat aplikasi ini. Yaitu karena di ITDL, kita kan tidak jarang mendengar masalah tentang kehilangan barang. Bahkan ketika kita lagi makan pun selalu ada pengumuman mahasiswa kehilangan barang pribadinya. Nah, ada beberapa faktor banyak mahasiswa yang kehilangan barangnya. Salah satunya itu ketika kita transisi dari satu gedung ke gedung lainnya untuk perpindahan matkul, sangat diwajarkan jika kita terburu-buru untuk transisi karena takut telat masuk ke perkuliahan. Sehingga tanpa kita sadari, kita lupa membawa barang-barang pribadi kita di gedung sebelumnya. Adapun solusi yang sudah kami buat untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan membuat aplikasi SID atau Search in Dell. Untuk mahasiswa Dell dengan membuat barcode sebagai syarat pendaftar itu harus ada nama, NIM, dan prodi. Nah, untuk mendapatkan barcode itu, mahasiswa itu harus mendaftarkan barang-barangnya terlebih dahulu agar nantinya dapat terdeteksi oleh aplikasi SID kami ini ketika dia terjadi kehilangan. Service Name. SID merupakan sebuah aplikasi yang kami hadirkan. Kehadiran aplikasi ini diperuntukkan kalangan mahasiswa ITDL. Dan aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mencari barang yang hilang. Pemilihan aplikasi dengan nama SID ini memiliki arti adalah Search in Dell, yang artinya kita bisa mencari barang kita yang sudah hilang atau sudah terdaftar di kampus ITDL. Pemilihan aplikasi dengan nama SID karena artinya itu bisa membantu mahasiswa mengurangi masalah kehilangan barang di kampus ITDL. Di sini saya akan menjelaskan competitive advantage. Yang pertama itu mudah digunakan. Aplikasi SID ini sangat mudah digunakan karena tampilannya yang simple sehingga pengguna lebih nyaman menggunakan. Yang kedua, membantu mahasiswa ITDL. Di sini dikatakan membantu mahasiswa untuk mencari peralatannya yang hilang di wilayah kampus Institut Teknologi Dell. Yang ketiga, menggunakan bahasa native. Pembuatan aplikasi web ini menggunakan sintaks HTML dan CSS sederhana sehingga lebih efisien dan cepat dalam tahap pembuatannya. User dari aplikasi kami ini antara lain warga ITDL dan admin. Yang selanjutnya, market potensial dan bisnis model. Target pasar dari produk kami berada di wilayah ITDL, sehingga market size-nya terbilang tidak terlalu luas. Karena tujuan dari produk ini adalah untuk membantu para warga ITDL untuk mendapatkan barang-barang mereka yang hilang selama ada di lingkungan asrama. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ke depannya, apabila produk kami berjalan dengan baik di pasaran, mungkin dapat juga meningkatkan ke tingkat selanjutnya, yang tentu saja akan memiliki market size yang lebih luas. Untuk membuat aplikasi ini, kami menerapkan 4 compositional thinking. Yang pertama, pengenalan pola. Yang kedua, abstraksi. Dan yang ketiga, dekomposisi. Yang terakhir, algoritma. Yang pertama itu pada pattern, di mana pattern yang dapat kami simpulkan pada pembuatan aplikasi SID ini dimulai dari latar belakang yang terjadi di lingkungan ITDL, di mana mahasiswanya cenderung kehilangan barang, dan kami menerapkan pola untuk aplikasi kami yang dimulai dari kita terapkan pada satu orang mahasiswa ITDL yang kita coba implementasikan pada aplikasi kami terkait dengan pendaftaran untuk pertama kali, cara penggunaan apa yang harus dilakukan ketika barang hilang,
Dan sesudah itu, ketika kita berhasil mengimplementasikannya pada satu orang mahasiswa ITDL, maka kita sudah berhasil menggunakan polanya. Jadi, pengenalan pola itu adalah permasalahan yang terulang pada sebuah kasus dan pendahuluan sebuah kasus untuk dikenalkan pada orang banyak. Di sini saya akan mempresentasikan bagian abstraksi dan dekomposisi dari pengembangan aplikasi yang telah kami buat. Abstraksi di search engine hanyalah aplikasi untuk mencari barang atau melaporkan kehilangan barang. Tidak menyimpan informasi yang kurang diperlukan seperti jam berapa barang tersebut ditemukan atau siapa penemu dari jam tersebut atau siapa penemu dari barang tersebut. Dikarenakan jika penemunya diberitahukan akan timbul rasa kecurigaan dari sang korban kehilangan untuk mencurigai penemu, dikarenakan jika seperti melakukan tindak pencurian dan mengembalikan barangnya setelah dipergunakan, seperti itu. Dan kemudian pada bagian dekomposisi, proses permasalahan kehilangan akan dilaporkan ke search engine dengan membagi informasi yang penting saja, seperti ciri-ciri barang yang hilang, nama pemilik kehilangan, dan apakah ada sesuatu yang terdapat pada barang itu yang membuat barang itu lain atau sebuah ciri-ciri dari barang yang hilang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, algoritma. Algoritma mencakup langkah-langkah yang terstruktur dan logis serta mudah dipahami. Jika kita mengambil algoritma dalam penguguhan aplikasi ini, pastiin pertama dimulai dari kita melakukan pendaftaran atau berlangganan pada software dan pemasangan sensor pada barang kita, dan akan dilanjutkan dengan aktivitas kita selanjutnya. Dan ketika kita terjadi dalam kondisi kehilangan atau kelupaan di mana kita meletakkan barang kita, maka secara otomatis SID ini akan sangat berguna karena bisa melakukan pelacakan di mana aplikasi kita berada. Jika berbicara tentang algoritma dalam permasalahan ini, dimulai dari kasus kehilangan barang, dilanjut dengan menganalisis lebih dalam, dilanjutkan dengan mencari ide dan solusi, dan juga dilanjutkan dengan pengimplementasian aplikasi, mencangkup desain dan development, lalu testing, dan terakhir memanage aplikasi secara berskala. Jadi itu yang merupakan bentuk-bentuk algoritma yang terjadi dari aplikasi SID kami. Sekian presentasi kelompok kami terkait aplikasi SID. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.